Solo Ranker Part 11. Di video terakhir, Rokan berhasil membongkar penyamaran dan menggagalkan rencana Marquis Troll yang ingin mengambil darah suci High Elf. Irhin, High Elf wanita yang Rokan selamatkan, kemudian berterima kasih dan memberikan anugerahnya beserta item yang bernama Irhin Out of Allegiance. Kejadian itu disaksikan langsung oleh pasukan kerajaan yang juga datang ke sana. Setelah memastikan keselamatan High Elf, Rokan pamit meninggalkan lokasi karena dia harus pergi menjalankan quest yang selanjutnya. Di tempat lain, Odin sudah mulai bergerak mengumpulkan anggota guild Ragnarok yang akan menjadi musuh Rokan di masa depan. Kurang lebih seperti itulah pembahasan dari part sebelumnya. Kalau kalian lupa, kalian bisa menonton lagi video-video sebelumnya. Link akan saya taruh di deskripsi video. Lanjut. Dengan menggunakan runebook, Rokan berteleportasi ke pantai White Coast. Hutan dekat pantai itu dihuni oleh monster bernama Bloodhand Dancer. Monster yang memiliki mata merah menyala dan tangan menyerupai pedang yang menjadi senjata utamanya. Monster yang ada di sana mendekat karena menyadari kehadiran manusia. Hahaha, aku sangat bersyukur karena kalian bersedia datang dengan sendirinya. Baiklah, mari kita sedikit menaikkan level, kata Rokan. Rokan langsung dikepung oleh sekumpulan monster. Meski begitu, dengan level Rokan yang sekarang, semua Bloodhand Dancer ini adalah monster yang lemah, yang tidak ada apa-apanya bagi Rokan. Rokan membelah tubuh monster dengan kapaknya. Monster lain yang melihat temannya terbunuh coba membalas. Rokan tidak tinggal diam. Dia kemudian melompat ke udara dan mengaktifkan skill kombinasi Wild Wind. Dengan gerakan memutar yang memberikan damage area yang luar biasa, semua monster yang ada di sekitarnya habis tak tersisa. Rokan berhasil naik 5 level setelah menghabisi semua monster itu. Rokan bahkan sempat berkata kalau Marquis Troll, si vampir jadi-jadian itu, masih lebih kuat dibanding semua monster yang baru saja dia basmi. Setelah semua Bloodhand Dancer dihabisi, monster lain muncul. Bloodmine Carter. Dia adalah bos monster daerah ini yang telah berevolusi menjadi lebih kuat. Rokan tahu kelemahan dari bos monster ini adalah inti core yang menempel di jantungnya. Tapi Rokan tidak langsung menyerang. Dia hanya berdiam diri menunggu monster di depannya berubah ke bentuk sempurnanya. Alasan Rokan melakukan itu adalah karena monster ini akan menjatuhkan item langka jika player bisa mengalahkan monster ini ketika dia berada dalam wujud sempurna. Item langka itulah yang diincar Rokan. Tapi yang harus diingat, monster ini akan menjadi lebih kuat, lebih agresif setelah mendapat wujud aslinya. Rokan masih terus menunggu. Hingga akhirnya monster yang ada di depan menarik semua sisa pecahan monster yang telah dikalahkan, yang kemudian bergabung dan berubah ke wujud sempurna. Bloodmine Carter, bos monster berlevel 130.
Melihat perubahan sempurna dari monster itu, Rokan langsung melaju, menerjang Bloodmine Carter. Bos monster tentu saja tidak tinggal diam. Dia juga mendekati Rokan dan menyerang dengan tangannya yang berbentuk pedang. Rokan berhasil menghindari serangan itu dengan cara melompat ke udara, dan tanpa memberi kesempatan, Rokan menghantam kapaknya tepat mengenai Bloodmine Carter. Bloodmine Carter tentu saja masih bisa berdiri. Rokan kemudian memberikan serangan lanjutan dengan skill Rapid Attack dan menebas inti core di jantung monster yang menjadi titik kelemahannya. Namun, yang terjadi selanjutnya tidak semudah yang direncanakan, karena bos monster Bloodmine Carter rupanya bisa melindungi core-nya dengan membungkus dengan kulit yang sangat keras, seperti sebuah armor. Hal itu membuat Rokan muak. Dia menghantam core bos monster tanpa henti hingga akhirnya berhasil menghancurkan kulit pelindungnya. Kini, inti core itu terbuka dengan jelas. Bloodmine Carter menyadari kalau dia tidak mungkin bisa menang melawan Rokan. Dia kemudian memutuskan untuk meledakkan diri menggunakan serangan terakhir yang dia namai Final Strike Bloodstorm. Bos monster akan mengeluarkan dari tubuhnya pedang kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang itu akan menyerang target yang dia kehendaki, dan tubuh monsternya akan meledakkan diri sesaat setelah itu. Rokan tidak memiliki informasi tentang bos monster yang memiliki kemampuan meledakkan diri. Dengan selang waktu yang sangat singkat itu, Rokan mengaktifkan skill Charge of Destruction, meningkatkan defense, strength, dan movement speed-nya sebesar 200%. Sebelum pedang-pedang itu terbang ke arah Rokan, dia berhasil lebih dulu menghancurkan inti core yang menjadi sumber kehidupan bagi bos monster Bloodmine Carter. Rokan berhasil membunuh Bloodmine Carter dan menghentikan pedang kecil itu sebelum menembus kepalanya. Namun, tidak terduga, walaupun inti core-nya telah hancur, tubuh bos monster itu akan tetap meledak dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Boom. Beruntung, Rokan berhasil selamat, meskipun dengan beberapa luka. Setidaknya, dia bisa menghindari serangan fatal dari ledakan itu. Rokan berhasil naik level dan juga mendapatkan item langka yang dijatuhkan bos monster. Item ini adalah Bloodmine Shard, sebuah item langka yang dimana bila digabungkan ke dalam senjata akan memberikan efek bleeding pada serangan. Tanpa pikir panjang, Rokan mengambil item yang dijatuhkan itu dan menggabungkannya dengan senjata kapak yang dia gunakan. Muncul sebuah notifikasi. Peningkatan senjata sukses. Efek bleeding akan muncul di tiap serangan. Kini, kapak Rokan telah diperbarui. Bukan hanya efek kritikal, tapi juga adanya efek bleeding yang akan semakin menguntungkan Rokan dalam pertarungan ke depannya. Sebelum meninggalkan pantai ini, Rokan berencana untuk mendapatkan item lain yang bernama Rainbow Pearl. Sederhananya, itu adalah mutiara dari kerang yang ada di pantai ini.
Rokan membuka banyak kerang, namun yang dia dapat hanyalah item mutiara biasa. Meski dengan perasaan kecewa, Rokan masih terus mencari, hingga akhirnya dia menemukan satu mutiara yang memiliki banyak warna seperti pelangi. Rainbow Pearl. Menurut Rokan, item ini cocok untuk meningkatkan pertahanan. Mungkin dapat digabungkan dengan armor untuk meningkatkan defense-nya. Tidak berhenti sampai di situ. Rokan masih terus membuka kerang yang ada di sekitarnya. Saat salah satu kerang dibuka, yang dia dapat bukanlah mutiara seperti yang lain. Tetapi yang muncul di dalam kerang adalah sebuah quest. Mencari Spirit of Lion King. Rokan agak bingung. Bagaimana bisa quest dari Lion King muncul di tempat seperti ini? Rokan berpikir sejenak. Dia kemudian teringat dengan karakteristik dari artefak Lion King yang akan saling tertarik satu sama lain. Rokan kemudian mengeluarkan Helmet of the Lion King dari inventorinya. Helmet of the Lion King merasakan keberadaan item lain yang ada di sekitarnya. Itulah mengapa sebuah quest muncul dan meminta Rokan untuk segera mendapatkan item Lion King yang lain. Rokan sangat bersemangat dengan munculnya quest ini. Ini adalah kesempatan baginya untuk mengumpulkan semua artefak Lion King. Setelah melihat sekeliling, Rokan merasa satu-satunya tempat di sekitar sini yang mungkin menyimpan item yang dia cari adalah kapal yang tenggelam di seberang laut sana. Rokan langsung menyelam dan mulai berenang ke arah kapal yang karam. Saat sedang mencari, Rokan bertemu dengan monster laut Murloc yang ada di pantai. Rokan menghabisinya dan mendapat item yang bernama Murloc Gills. Meski hanya item sekali pakai, item ini membuat Rokan dapat bernafas dalam air. Momen yang sangat pas karena Rokan membutuhkan oksigen agar bisa bertahan lebih lama di dalam lautan. Setelah berenang cukup jauh, Rokan berhasil sampai ke bangkai kapal tersebut. Saat Rokan mendekat, seekor monster laut tiba-tiba muncul dari dalam kapal dan menyerang Rokan, membuatnya muntah darah saat itu. Monster laut itu adalah Murloc Captain, berlevel 130. Murloc Captain atau Kapten Murloc dapat berbicara dan memahami bahasa manusia. Dia bertanya, apa alasan manusia datang ke kapalnya? Rokan tidak mau menjawab pertanyaan itu dan langsung menyerang Kapten Murloc dengan kapaknya. Serangan tersebut hanya sedikit melukai tangan dari Kapten Murloc. Rokan jadi benci, harus bertarung di bawah laut karena air akan membuat semua gerakan menjadi lambat. Begitupun dengan kekuatan serangannya yang menurun. Rokan coba menyerang lagi. Kapten Murloc memanggil pasukannya keluar. Namun, Kapten Murloc menggunakan anak buahnya sebagai tameng hidup untuk memblokir serangan Rokan. Kapten Murloc memanggil pasukannya yang lain dan membuat mereka unggul dalam hal jumlah. Merasa tidak diuntungkan, Rokan langsung menggunakan item Helmet of the Lion King. Ditambah dengan diaktifkannya skill Berserk yang meningkatkan semua stat Rokan di saat yang bersamaan.
Kalian semua akan kucabik-cabik dan kujadikan sashimi, kata Rokan. Dengan stat yang telah diperkuat, dengan cepat Rokan langsung menghabisi 2 pasukan Murloc yang baru saja dipanggil. Kapten Murloc bisa menahan serangan itu dengan pedangnya, tapi semua pedangnya hancur saat itu juga. Kapten Murloc terkejut dengan kecepatan Rokan. Dia bahkan tidak sempat bereaksi saat Rokan sudah berada di belakangnya. Kapten Murloc sampai dibuat bingung. Bagaimana bisa makhluk darat seperti manusia bergerak cepat di bawah laut? Seharusnya arus laut dan tekanannya membuat mereka bergerak dengan lambat. Lalu kemudian, hanya dengan 1 serangan penutup, Kapten Murloc dicincang menjadi beberapa bagian oleh Rokan. Setelah mengalahkan Kapten Murloc, Rokan merangkak naik ke bangkai kapal yang karam. Sebuah notifikasi kemudian muncul memberitahu Rokan. Misi mencari monster yang bermutasi telah selesai. Segera kembali dan melaporkannya kepada Malkin di kota Crossroad. Setelah tadi mengalahkan monster Kapten Murloc, dia menjatuhkan item yang berbentuk koin besar yang tidak diketahui kegunaannya. Ketika Rokan berjalan ke haluan kapal, dia melihat sebuah peti harta karun di mulut patung singa emas. Akhirnya, Rokan menyadari item yang dijatuhkan Kapten Murloc adalah kunci untuk membuka peti itu. Saat Rokan membuka peti, Helmet of the Lion King yang digunakan Rokan bersinar. Item yang digunakan Rokan beresonansi dengan item yang ada di dalam peti. Rupanya, item itu adalah item yang dicari Rokan, salah satu dari artefak Lion King yang tersebar ke penjuru dunia. Rokan mendapatkan item Lion King yang kedua, Lion King Proof. Artefak yang diwariskan oleh sang legenda. Sebagaimana yang kita ketahui, artefak yang ditinggalkan sang legenda adalah item set, dan sejauh ini Rokan sudah berhasil mengumpulkan 2 di antaranya. Yang pertama, Helmet of the Lion King, dan yang kedua, Lion King Proof, sebuah emblem yang menempel di armor sang legenda. Keberuntungan Rokan belum berhenti sampai di situ. Peti harta karun yang ada di dekatnya masih bersinar, menandakan masih ada item lain di peti itu yang belum dia ambil. Saat Rokan kembali mengecek peti itu, dia melihat kain merah yang bersinar terang. Di kain itu menunjukkan sebuah gambar yang berkaitan dengan keberadaan item Lion King yang lainnya. Di gambar itu menunjukkan dengan jelas kalau sang legenda telah memberikan armor Lion King-nya kepada Murloc, monster laut yang baru saja dihadapi Rokan. Rokan mencari ke sana kemari, tapi tidak menemukan armornya. Rokan kemudian teringat sebuah cerita yang menyebar di kalangan player. Dikatakan bahwa Pirate King, Raja Bajak Laut, pernah menjarah harta para Murloc. Berdasarkan informasi itu, Rokan menjadi yakin kalau armor Lion King yang dia cari pasti telah dicuri oleh Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut
dikategorikan sebagai bos dungeon dengan level 300. Ditambah lagi dengan lokasinya yang sangat jauh. Rokan sadar diri dengan kemampuannya yang sekarang. Tidak mungkin bagi Rokan bisa menang melawan Raja Bajak Laut. Untuk sementara, Rokan harus mengurung niat itu. Setidaknya, dia sudah memiliki informasi di mana armor Lion King seharusnya berada. Armor Lion King berada di tangan Raja Bajak Laut, bos dungeon berlevel 300.